Ya, selamat pagi anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Pada pagi hari ini kita lanjut materi kita, yaitu bab yang ketiga di semester genap, yaitu aturan pencacahan. Ada dua subtopik yang mau kita bahas di sini. Yang pertama itu aturan penjumlahan dan perkalian. Subtopik yang kedua itu adalah permutasi dan kombinasi. Inilah dua subtopik yang mau kita bahas di bab yang ketiga. Ini merupakan pengantar daripada peluang. Kita awali yang pertama, aturan penjumlahan dan perkalian. Kita awali yang A-nya itu adalah aturan penjumlahan. Ya, aturan pencacahan ini berkaitan sekali dengan himpunan. Kalau dia aturan penjumlahan itu berkaitan dengan gabungan. Nanti kalau dia perkalian ya itu berkaitan dengan ya irisan ya, atau juga di penjumlahan juga ada penggabungan dengan irisan. Ya, kita ambil rumus-rumus aturan penjumlahan. N A gabung B ini sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Di sini dimana A dan B saling terikat, artinya saling terkait, ya, saling terkait. Kemudian yang berikutnya N A gabung B ini sama dengan NA ditambah NB. Di sini di mana A dan B saling lepas, di mana NA iris B itu adalah himpunan kosong ya, himpunan kosong. Ya, artinya A dan B itu bebas ya, artinya tidak ada hubungan, ya saling lepas. Kemudian yang ketiga NA gabung B kemudian digabung C ya. Ini sama dengan NA ditambah NB ditambah NC ya, dikurang buka kurung NA iris B ditambah NA iris C ditambah NB iris C itu kurung, kemudian ditambah A iris B iris C. Ya, kemudian kalaulah ada yang namanya himpunan semesta ya, NS himpunan semesta, ini adalah ada artinya dia gabungan NA gabung B di luarnya komplement ini ditambah ini NA gabung B ya, NS, sehingga ini sama dengan NA gabung B komplement ditambah, kalau ini kita buat seperti ini yang sudah ada ya, berarti ini NA ditambah NB dikurang NA iris B kalau dia mempunyai himpunan semesta.
Ya, untuk memahami aturan penjumlahan ini kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Yang pertama, diketahui jumlah siswa putri di kelas 12 IPS 1 di 12 IPS 1 adalah 12 orang. Kemudian jumlah siswa putra di kelas 12 IPS 1 adalah 24 orang. Ditanya, tentukan jumlah siswa di kelas 12 IPS 1. Berarti ini gabungan jumlah siswa di kelas 12 IPS ini adalah gabungan antara putri dan putra. Ini jawab. Ya, kita misalkan NA itu adalah jumlah siswa putri ya. Putri itu sama dengan 12. Kemudian NB itu adalah jumlah siswa putra itu sama dengan 24. Yang ditanya adalah NA gabung B ya. Ini sama dengan NA ditambah NB. Ini sama dengan NA nya 12 ditambah 24. Ini sama dengan 36 siswa. Di sini A dan B saling lepas ya, Ya, ini aturan penjumlahan ya. Kemudian kita ambil contoh soal yang kedua. Diketahui siswa di kelas 12 IPS 1 yang gemar bidang studi bahasa Inggris 10 orang. Yang gemar bidang studi bahasa Indonesia 30 siswa. Yang gemar kedua-duanya itu adalah 5 siswa. Ditanya, tentukan jumlah siswa 12 IPS 1. Ya, kita jawab. Ya, berarti NA gabung B ya, ini sama dengan NA ditambah NB ya, dikurang NA iris B. Kita misalkan A itu adalah kejadian yang gemar bahasa Inggris ya, itu adalah 10 ditambah B itu adalah kejadian yang gemar bahasa Indonesia 30 dikurang yang gemar bahwa A iris B itu yang gemar kedua-duanya adalah 5. Ini sama dengan 10 tambah 30, 40 dikurang 5, berarti ini 35 siswa. Ini N A gabung B. Kalau kita membuat seperti ini,
kalau kita buat pakai diagram Venn juga boleh, diagram Venn. Ya, ini dia A-nya, ini dia B-nya. Ya, yang gemar kedua-duanya adalah 5. Kemudian yang gemar bahasa Inggris adalah 10, berarti ini 5, berarti ini 5 lagi ya. Kemudian yang gemar bahasa Indonesia 30, di sini 5, berarti di sini 25 lagi. Ya, sehingga NS itu adalah sama dengan ya, langsung jumlahkan ya, ini atau N A gabung B ya, sama dengan ya 5 ditambah 5 ditambah 25, ini sama dengan 35. Ya, kira-kira seperti ini contoh aturan penjumlahan ya, yang sederhana. Kita ambil contoh soal dari buku paketnya. Ya, kita ambil dari buku paketnya LKS 1 halaman 11. Ya, kita lanjutkan nomornya, kita buat nomor 3. Dari buku paketnya soal nomor 1. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan ya, X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 lebih kecil 0. Ya, artinya kita tentukan dulu nilai X-nya ini ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Untuk mau menyelesaikannya kita ubah persamaan menjadi persamaan. X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Dua buah bilangan kalau dikalikan A kali C berarti 10, kalau dijumlahkan itu ada negatif 7 untuk memfaktorkan. Bilangan itu adalah negatif 5 dan negatif 2. Kita faktorkan X dikurang 5, X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X1 5, X2 adalah 2. Berarti N A nya itu adalah 2. Untuk mau menentukan ya, untuk mau menentukan himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat NA ya. Ini sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, kalau kita buat unsur-unsur NA nya, unsur NA itu adalah apa? Boleh ya, ini 5 2, kemudian 5, kemudian 2, kemudian himpunan kosong ya, himpunan kosong. Ini dia 1 2 3 4 himpunan bagian. Kemudian kita lanjut soal nomor 5, kita buat nomor 4-nya. Nomor 4. Dari angket yang disebar pada suatu kelas yang terdiri dari 50 siswa ya, berarti NS-nya itu adalah 50 siswa. Diperoleh data 20 siswa bermain basket ya. Basket itu adalah 20 siswa. 30 siswa sedang bermain voli, berarti voli itu sama dengan 10 siswa sedang bermain voli, 30 ya, 30 siswa sedang bermain voli. Dan 10 orang siswa tidak senang bermain keduanya, tidak senang, berarti dari sini B gabung voli ya, basket gabung voli aksen, berarti tidak suka basket, tidak suka voli, itu sama dengan 10 orang. Yang ditanya persentase. Senang kedua-duanya. Ya, sesuai dengan rumus yang terakhir ya, ada himpunan semestanya NS itu sama dengan N B gabung V ya.
komplement ditambah N B gabung P. Yes. Ini tidak suka basket dan voli, ini suka basket dan voli. Inilah himpunan semestanya, sehingga ini sama dengan N B gabung voli komplement ditambah ini sesuai dengan rumus NB ditambah NV dikurang NB iris P. Ya, ini NS. NS-nya 50. Ini tidak suka kedua-duanya 10. NB-nya 20 ditambah NF-nya 30 dikurang ini yang ditanya NB iris P. Berarti ini 50 sama dengan 60 dikurang NB iris P, sehingga NB iris P itu sama dengan 10. Ini siswa senang kedua-duanya. Ya, yang ditanya persentase ya, persentasenya itu sama dengan, ya, itu yang senang pas kedua-duanya adalah 10, jumlah siswanya adalah 50 dikali ya 100%. Ini sama dengan 100 dibagi 50, 2 kali 10, 20%. Inilah persentase senang kedua-duanya. Ya, kita lanjut lagi dari buku paketnya. Ya, nomor 5. Dari buku paketnya kita ambil soal nomor 7. Suatu himpunan bilangan asli terdiri dari 10 bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan asli ya, N asli yang habis dibagi 6 itu sama dengan 10. Himpunan asli terdiri dari 10 bilangan yang habis dibagi 6, ada 10. Ya, berarti ini NA-nya asli itu sama dengan 10. Kita buat apanya? Bilangan dibagi 6. Berarti 6, 12, 18, tambah 6 ya, 24, ini 30, 36, 40, 2, kemudian 48, ini 54, kemudian ini 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu NA-nya. Kemudian 15 bilangan yang habis dibagi 2, kita buat NB-nya yang habis dibagi 2. Yang habis dibagi 2 itu sama dengan yang habis 15. Berarti NB-nya itu sama dengan 15. Itu sama dengan ya. Unsurnya adalah kita buat di sini yang habis dibagi 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, kemudian 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berikutnya dan satu bilangan yang tidak habis dibagi, 10 bilangan yang habis dibagi 3, NC yang habis dibagi 3 itu ada dibagi yang habis 10 bilangan 10. Berarti NC-nya itu sama dengan 10. Unsurnya habis dibagi 3,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk MC. Kemudian dan satu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau dibagi 3, ya, ND yang satu bilangan yang tidak habis, yang tidak habis dibagi 2 atau 3 itu sama dengan 1. Berarti ND-nya unsurnya yang tidak habis dibagi 2 atau 3. Berarti ini kita buat 5 ya. 5. ND. Yang ditanya adalah himpunan tersebut paling sedikit adalah banyaknya himpunan. Himpunannya ya, berarti ini kita ambil dulu 3 ya. Berarti N A gabung B gabung C ya. Ini sama dengan NA tambah NB ditambah NC ya, dikurang buka kurung NA iris B ditambah NA iris C ditambah NB iris C yang tutup kurung ditambah NA iris B iris C. Ini sama dengan NA-nya 10, NB-nya 15, MC-nya 10 dikurang buka kurung A iris B yang sama ya. Berarti ini 1 ada, 12, 2 ada, 18 ada, kemudian 24 ada, 30 ada. Berarti 1, 2, 3, 4, 30. Oh ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ya. A iris B ini 5 ditambah A iris C. A iris C ya. Ini unsurnya namanya ada 1, 12, 18, 24, 30, 5 juga ya. Ditambah NB iris C, B iris C ya, 5 juga ya. Kemudian ditambah NA iris B iris C, ini juga 5 ya. Berarti ini sama dengan 10, 20, 35, 40 dikurang 15. Ini sama dengan 20, 25. Ini N A gabung B gabung C. Kita misalkan ya, B itu adalah N A gabung B gabung C ya. Berarti dari sini ya, dari sini kalau boleh B gabung D ya, B gabung D N P gabung D ini sama dengan N P ditambah N D ya. Ini sama dengan ND nya itu adalah 25 ditambah ND nya itu adalah 1 ini ya, 1 tapi unsurnya 5, unsurnya ini 1 tambah 1 sama dengan 26. Berarti inilah N A gabung B gabung C gabung D 26. Ya, ada ya 26. Oke, kita ambil soal yang terakhir nomor 6 ya. Kita ambil soal nomor 9 ya. Dari 100 siswa peserta Olimpiade ya, 100 siswa berarti NS itu adalah 100 siswa
100 siswa. Olimpiade bahasa Inggris dan matematika, diketahui 60 orang lolos seleksi matematika. Ya, ini N matematika itu sama dengan 60 orang. Kemudian 70 orang lolos seleksi bahasa Inggris. Bahasa Inggris BI itu sama dengan 70 lolos seleksi bahasa Inggris, dan 45 orang lolos seleksi kedua-duanya. Berarti Iris bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu adalah 45. Banyaknya siswa yang tidak lolos seleksi kedua-duanya yang ditanya yang tidak lolos ke seleksi kedua bidang studi. Ya, NS itu sama dengan N gabung B komplement ditambah N gabung B. Ya, ini N gabung B komplement ini sama dengan N ditambah N B dikurang N iris B. Ini NS-nya 100. Ini NS. Ini 100 sama dengan ini adalah yang tidak lolos matematika dan bahasa Inggris N gabung B komplement N 60 matematika, bahasa Inggrisnya 70, suka kedua-duanya 45. Ini 100 sama dengan N gabung B komplement. Ya. 70 kurang 45 30 tambah 60 90. Ya. Berarti dari sini N gabung B komplement sama dengan 10. Inilah banyaknya ya, siswa yang tidak lolos matematika dan bahasa Inggris. 10 siswa. 10 siswa kita perhatikan ada? Ya, ada ya. Ya, kira-kira seperti inilah anak-anak kami sekalian contoh-contoh aturan penjumlahan ya. Jadi Bapak rasa tidak ada masalah. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita lanjut ke aturan perkalian. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Sekian dan terima kasih.